Introducing myself. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the Baiklah, makalah saya kali ini adalah ilmu jarroh wa ta'dil. Ilmu jarroh secara bahasa dibagi menjadi dua, yaitu al-jarroh dan at-ta'dil. Al-jarroh yang berarti luka atau cacat, dan at-ta'dil yang berarti lurus atau seimbang. Secara istilah, ilmu jarroh wa ta'dil adalah ilmu yang digunakan untuk mengungkapkan sifat positif atau negatif seorang perawi hadis yang berpengaruh kepada kualitas hadis yang diriwayatkannya, dengan al-jarroh atau segi-segi negatif ya seorang perawi yang diungkapkan, dan at-ta'dil segi-segi positif seorang perawi yang diungkapkan. Dengan begitu dapat diketahui apakah hadis yang diriwayatkan seorang perawi itu dapat diterima atau tidak. Selanjutnya yaitu manfaat ilmu jarroh wa ta'dil. Manfaat yang pertama yaitu untuk menentukan menentukan kualitas seorang perawi dan nilai hadis yang diriwayatkannya. Nah, yang kedua itu untuk menentukan apakah hadis yang diriwayatkannya itu dapat diterima atau ditolak sama sekali. Nah, selanjutnya metode ilmu jarroh wa ta'dil. Metode yang pertama yaitu dengan kepopulerannya di kalangan ahli ilmu bahwa perawi ini dikenal sebagai orang yang adil. Nah, yang kedua dengan pujian orang yang adil atau tazkiyah yang ditetapkan bahwa rawi ini adalah orang yang adil. Rawi yang belum dita'dil maka ia belum dikenal sebagai rawi yang adil. Syarat-syarat orang yang mentajrikan dan menta'dilkan. Syarat-syarat orang yang mentajrikan dan menta'dilkan itu ada 7. Yang pertama, orang tersebut harus alim atau berilmu. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, warok. Yang keempat, jujur. Yang kelima, belum pernah ditajrikan. Yang keenam, menjauhi fanatik golongan. Yang ketujuh, mengetahui sebab mentajrikan dan menta'dilkannya. Tingkatan-tingkatan ilmu jarroh wa ta'dil. Yang pertama, tingkatan al-jarroh. Tingkatan al-jarroh itu ada 6. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan yang menunjukkan kelemahan, dan ini tingkatan yang terendah. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan yang menunjukkan adanya kelemahan terhadap perawi dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau tidak boleh. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan yang menunjukkan kelemahannya sekali dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Tingkatan yang keempat yaitu tingkatan yang menunjukkan adanya tuduhan dusta dan pemalsuan hadis. Nah, tingkatan yang kelima yaitu tingkatan yang menunjukkan adanya tuduhan dusta atau pemalsuan hadis dan sebagainya. Tingkatan yang keenam atau tingkatan yang terakhir adalah tingkatan yang menunjukkan dusta yang berlebihan, dan ini adalah seburuk-buruknya tingkatan. Yang kedua yaitu tingkatan-tingkatan at-ta'dil. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan yang menunjukkan adanya bentuk superlatif dalam penta'dilan. Tingkatan yang kedua yaitu tingkatan yang dengan menunjukkan sifat yang menguatkan keadilannya dan periwayatannya baik dalam bentuk lafaz maupun makna. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan yang menunjukkan adanya pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal tersebut. Tingkatan yang keempat adalah tingkatan yang menunjukkan adanya kepercayaan ataupun keadilan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitiannya. Tingkatan yang kelima yaitu tingkatan yang menunjukkan adanya pensikohan ataupun celah. Dan tingkatan yang keenam atau tingkatan yang terakhir adalah tingkatan yang menunjukkan dekat dengan tajrid.
Mungkin sekian penjelasan dari materi saya, materi ilmu jarh wa ta'dil. Jika adanya kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.